Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang kita sadari maupun kenikmatan yang mungkin tidak kita sadari, sehingga dengan syukur-syukur yang kita panjatkan kepada Allah ini bisa menjadi wasilah agar Allah terus menerus dan menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita di tafsir surat Al-Balad. Sebelumnya niki kula menggantikan Ustaz Juhdi. Beliau sedang ada acara keluar kota, kira-kira. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Di pertemuan yang kemarin Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada ayat yang keempat, firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang susah payah, penuh dengan kesulitan dan kesedihan. Dan kemarin Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah menukil perkataan para ulama tentang kehidupan yang bahagia. Baik itu nanti Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang bahagia di dunia maupun kehidupan yang bahagia di akhirat. Yang sudah kita bahas termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Kemarin kita sudah membahas Bapak Ibu sekalian, amal soleh itu seperti apa Yang sudah kita bahas, amal soleh harus punya dua syarat supaya disebut soleh. Yang pertama, harus dikerjakan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, agar amal itu soleh, solihun lil qabul, bisa diterima oleh Allah, harus dikerjakan dengan keikhlasan hati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah tadi beramal soleh, maka orang ini juga punya syarat yang kedua supaya hidupnya bahagia, wa huwa mu'minun, dan dia beriman.
Apa yang dimaksud dengan beriman ini Bapak Ibu sekalian? Yang dimaksud dengan beriman maknanya seorang hamba harus mengimani dan meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya setiap amal yang ia kerjakan yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan yang ia jalani maka itu adalah kehidupan yang berjalan atas kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga harus mengimani Bapak Ibu sekalian bahwasanya tawakal, berserah diri, bersandar diri itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi gambaran bagaimana keimanan yang sebenar-benar keimanan. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, keimanan masing-masing dari kita itu pasti berbeda-beda. Ya, maka kuat dan lemahnya iman kita kepada Allah, ya, disampaikan oleh Rasulullah, itu sebanding dengan amal yang kita perbuat. Iman ini Bapak Ibu sekalian terkadang naik, ya, ia turun, ya, dengan amal solehnya. Terkadang yangkus, berkurang, ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian boten nopo-nopo, ya, boten nopo-nopo, sesuatu yang wajar, ya. Kadang-kadang kita semangat sedekah, kadang-kadang rada males untuk sedekah, kadang semangat sekali untuk berbuat kebaikan, hadir ke pengajian, kadang kok pengennya tak di rumah saja rebahan, ya. Itu adalah siklus yang normal Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena iman ini sifatnya naik dan turun. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian bukan tentang naik turunnya iman, tetapi tentang bagaimana kita menjaga iman ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pripun? Ya, tidak mengapa sesekali kita itu lemah ibadahnya, sesekali kita malas ibadahnya, ya, sesekali tidak pergi ke pengajian, tidak mengapa. Yang penting Bapak Ibu sekalian jangan sampai itu hilang, ya. Berarti hari ini misalnya mboten saged pergi ke pengajian, besok, ya, diusahakan datang, ya. Besok tidak datang, besoknya lagi diusahakan hadir, ya. Selama itu tidak hilang Bapak Ibu sekalian, maka iman ini, ya, akan memberikan manfaat bagi kita saat nanti di akhirat. Meskipun iman yang kita miliki Bapak Ibu sekalian hanya sekecil biji zarrah, hanya sekecil biji sawi, lebih kecil daripada kacang, itu saja, ya, akan memberikan manfaat, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan dengan melazimi dua hal tadi, ya, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, ya, balasan yang Allah berikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang dipenuhi rasa syukur, kehidupan yang dipenuhi dengan kecukupan dan lain sebagainya. Dan ini Bapak Ibu sekalian juga menyadarkan kepada kita bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada kita sebagai hamba adalah ditakdirkan bisa berbuat ketaatan, ya. Sehingga dulu, ya, salah seorang ustadz itu pernah menyampaikan di dalam YouTube, ya, yang saya tonton, ya, beliau bercerita dahulu, ya, ada orang yang bertemu dengan beliau dan mengatakan, ya, Ustadz, dulu itu saya sholat duha, ya, sholat duha 4 rakaat, ya, agar rezeki saya lancar, ya. Kan sholat duha niku napa Pak? Sholat yang diyakini napa bisa menarik rezeki, ya. Dan memang demikian hadisnya. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya di hari itu, ya. Maka kemudian orang tadi Pak bercerita kepada Ustadz tadi, tetapi Ustadz, lama-kelamaan setelah saya melazimi istiqomah melaksanakan sholat duha, akhirnya saya menyadari bahwasanya, ya,
Salat duha yang bisa rutin saya kerjakan itu adalah kenikmatan yang lebih besar dibandingkan rezeki harta yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini kan hanya diperuntukkan ya, atau tujuan Allah menciptakan kita ini kan hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya segala sesuatu yang berada di dalam diri kita harus kita arahkan Bapak Ibu sekalian untuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba yang beribadah itu bukan artinya kok kita meninggalkan dunia, kok kita meninggalkan apa? Mengejar dunia. Ya, tidak. Karena Allah pun berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai hambaku, jangan engkau lupakan bagian dirimu dari duniamu. Ya. Tetapi yang Allah inginkan Bapak Ibu sekalian adalah menjadikan dunia ini wasilah ya, untuk berbuat ketaatan ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, di sana kan ada bahkan banyak ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang untuk mengerjakannya kita butuh dunia, kita butuh punya uang okay. Contohnya apa? Yang paling dekat Pak, Idul Adha, korban okay. Ya, kita kalau mau korban kambing, korban sapi, bagaimana kita berkorban Pak kalau kita tidak punya uang? Pasti tidak bisa ya. Atau yang lebih jauh ya, panjenengan mungkin punya mimpi ingin haji, ingin berangkat umroh ya. Itu tidak bisa dikerjakan Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak mengumpulkan dunia, kalau kita tidak mengumpulkan bekal, yaitu apa? Ya, di antara adalah uang. Ya, maka kaidah dalam usul fikih mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara memiliki nilai yang sama dengan tujuan ya. Maknanya bagaimana? Ya, misalnya kita ingin sholat ya, saya ingin sholat dengan benar. Maka seluruh perantara, seluruh wasilah yang saya gunakan, yang saya tempuh Bapak Ibu sekalian, agar supaya saya bisa sholat dengan baik, berarti apa? Belajar okay. Nek belajar mungkin butuh uang, mengeluarkan harta, butuh pergi ya, berarti berjalan kaki. Itu semua Bapak Ibu sekalian nilainya sama dengan yang ia tuju, yaitu apa? Sholat. Nilainya sama, bernilai kebaikan ya. Maka maknanya di saat kita mengumpulkan harta ya, mengumpulkan uang ya, dengan niat untuk menggunakannya sebagai wasilah ibadah ya, kita bekerja siang dan malam supaya apa? Supaya bisa berkorban, supaya bisa berangkat haji, supaya bisa membantu orang lain ya. Maka kerjanya kita Bapak Ibu sekalian mengumpulkannya uang kita ya, meskipun kita belum tahu kapan nanti hajinya, ini dinilai oleh Allah sebagai pahala, dinilai oleh Allah sebagai kebaikan. Kenapa? Karena al-wasilah laha ahkamul maqasid. Perantara memiliki nilai yang sama dengan tujuannya ya. Dan nanti sama juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengumpulkan harta, mengumpulkan uang untuk tujuan yang buruk ya, saya mau nabung biar bisa disebut orang kaya ya, biar bisa bangga meremehkan orang lain, maka nilai dari yang ia kumpulkan ya, itu sama dengan apa yang ia niatkan, sama dengan apa yang ia tuju ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi Allah berfirman man amila sholiha, barang siapa yang beramal soleh dan beriman ya, itu bukan berarti terus kita meninggalkan dunia. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kecukupan itu adalah nikmat ya. Jenengan bayangkan kinten-kinten Pak lebih khusyuk sholat tanpa mikir cicilan atau sholat kali mikir cicilan ya. Allahu Akbar, wah kayak motornya
sudah saatnya setoran nggih. Pasti kan niki napa? Pikirannya mboten khusuk ya, dibanding dengan Allahu Akbar ya, sudah enggak mikir motor karena sudah lunas dan seterusnya ya. Maka ya, ayat ini bukan berarti mengajak kita untuk tidak semangat bekerja, tidak semangat untuk mencari dunia, bahkan sebaliknya kita harus semangat bekerja, semangat mencari dunia, tetapi menjadikan kerja tadi, mencari dunia tadi sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kelima, ayahsabu allay yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia, yakni manusia, Bapak Ibu sekalian, mengira dan menyangka bahwasanya tidak ada sesuatu pun, tidak ada satupun yang berkuasa atasnya. Ayat ini para mufassir mengatakan diturunkan kepada salah seorang kafir Quraisy yang bernama Usaid ibnu Kildah al-Jumahi. Usaid ibnu Kildah ini Bapak Ibu sekalian dijuluki sebagai Abul Asyaddain ya. Abu niku bapak, Asyaddain niku napa? Yang kuat ya. Karena tadi nggih, Usaid ibnu Kildah tadi terkenal sebagai orang kafir Quraisy yang fisiknya sangat-sangat kuat ya. Bahkan diceritakan dalam tafsir Al-Baghawi ya, kana syadidan qawiyan yad'ul adima al-uqadhiyya tahta qadamaihi fayaqul man azalani anhu falahu kadza wa kadza. Nggih, dikisahkan Pak ya, Usaid ibnu Kildah niku ya, karena dia merasa kuat ya, suatu hari berdiri nggih, menduduki kain yang sangat keras nggih. Kemudian Usaid itu berkata kepada orang-orang, Pak, man azalani anhu falahu kadza wa kadza. Siapa saja yang bisa menarik kain ini dari bawah kakiku, dari bawah kedua kakiku, maka aku akan memberikannya imbalan, aku akan memberikannya hadiah. Maka niki napa? Satu kota Makkah ditantang oleh Usaid ibn Kildah untuk menarik kain yang sedang dia injak. Nanti yang bisa menariknya akan diberi hadiah oleh Usaid. Maka kemudian fala yutaqu ayyun za'a min tahti qadamaihi illa qat'an wa yabqa mawdi'u qadamaihi. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, seluruh orang yang ada di kota Makkah ya, itu berlomba-lomba berusaha untuk menarik kain tadi ya. Dan hasil akhirnya Bapak Ibu sekalian, kain tadi robek, sedangkan Usaid bin Kildah tetap tegak berdiri, tidak bergeser sedikit pun ya. Maka karena kekuatannya ini Bapak Ibu sekalian ya, ia menyombongkan diri, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menindas para sahabat, sehingga Allah menurunkan ayat ini, ayahsabu, apakah dia mengira orang kafir Quraisy tadi, allay yaqdiru alaihi ahad, apakah ia mengira karena ia kuat, karena ia sangat kokoh ya, apakah ia menyangka yadhunnu min syiddatihi allay yaqdiru alaihi ahadun ya, menyangka tidak ada satupun yang mampu untuk mengalahkannya ya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tadi secara khusus turun kepada orang kafir Quraisy yang bernama Usaid ibnu Kildah. Tetapi secara makna ya, ayat ini Bapak Ibu sekalian ya, maknanya atau hukumnya turun secara umum kepada seluruh manusia. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin ya mengingatkan ya, dan juga memberikan kabar gembira ya,
Jadi ayat ini kata mufassirin bisa dimaknai sebagai ancaman dan juga bisa dimaknai sebagai kabar gembira. Bagaimana itu? Yang pertama sebagai ancaman, ya. Sebagai ancaman, ya. Ar-Razi mengatakan fal ma'na ayahsabu dzalikal insanu asyadid annahu li shiddatihi la yaqdiru alaihi ahadun, ya. Annal insana kana fin ni'mati wal qudrati, ya. Kata Ar-Razi mengatakan banyak manusia yang ketika sedang diberi oleh Allah keluasan nikmat, okay, dan kekuasaan yang tinggi, ya, ia menyangka, ya, ia mampu untuk berbuat semaunya, tidak ada yang akan menghalanginya, ya, karena ia yang paling berkuasa, karena ia yang paling kaya, dan seterusnya, ya. Dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Kita melihat orang-orang kafir, ya, bagaimana perbuatan mereka, ya. Contohnya seperti pun, contohnya Amerika, ya, bagaimana mereka, ya, memainkan konflik-konflik, ya, yang sifatnya sudah internasional, harga-harga minyak dan segalanya. Kenapa mereka seberani itu? Karena mereka menyangka dan merasa memiliki kekuasaan dan juga harta yang sangat banyak, ya. Maka ayat ini Bapak Ibu sekalian turun sebagai ancaman, ya. Afayadhunnu annahu tilkal halati la yaqdiru alaihi ahadun. Apakah manusia tadi menyangka dengan keadaan yang saat itu sedang ia jalani, ya, keadaan yang banyak hartanya, tinggi kekuasaannya, ia menyangka bahwasanya keadaan ini akan terus menerus berada di dalam genggamannya, ya. Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian tentu tidak, ya, tentu tidak, ya. Karena kita sudah melihat Bapak Ibu sekalian banyak sekali, ya, kaum-kaum sebelum kita, ya, yang menyombongkan diri, ya, karena berkuasa, karena banyak pasukannya, ya, ternyata Allah hancurkan, ya. Di antaranya adalah, ya, yang sering kita bahas, Fir'aun, ya. Fir'aun ini kan apa? Seorang raja, berarti secara kekuasaan paling tinggi di negerinya, pasukannya banyak, kaya, ya. Bahkan ketika ia memerintahkan pasukannya Bapak-Bapak sekalian untuk melakukan hal yang tidak masuk akal, ya, tidak ada yang bisa membantahnya, tidak ada yang bisa menahannya, ya. Ia perintahkan untuk membunuh seluruh bayi Bani Israel. Kita bayangkan, ya, istri kita, Pak, baru lahiran, anaknya laki-laki, langsung diambil, dibunuh, ya. Ini kan tidak masuk akal. Tapi ternyata tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Bahkan ia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tapi kita lihat bagaimana akhirnya Bapak Ibu sekalian, ia dihinakan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang tak tersisa, ya. Kekuasaan yang ia bangga-banggakan ia tinggalkan begitu saja. Pasukan yang ia bangga-banggakan hilang begitu saja. Kemudian contoh lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman fa amma 'adun fastakbaru fil ardi, ya, tentang kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Dikisahkan Bapak Ibu sekalian, kaumnya Nabi Hud ini tingginya, ya, itu hampir sama dengan pohon kurma, Pak. Ya, sedangkan misalnya pernah keluar negeri, ya, melihat pohon kurma, nah, itu kan tinggi-tinggi, Pak. Ya, hampir sama seperti dengan pohon kelapa. Ya, kalau kita mau pohon kurma, ya, itu harus apa, Pak? Bahasanya gesrek, apa? Getek, no? Kayu panjang yang gerek, ya, harus nderek dulu. Nah, itu kaum 'Ad, Pak, dikisahkan mereka itu berdiri bisa langsung ngambil. Kenapa? Karena tingginya hampir sama dengan pohon kurma. Nah, kalau orangnya saja Bapak Ibu sekalian setinggi itu, maka bagaimana dengan tempat tinggalnya,
rumahnya pasti lebih besar lagi, ya. Sehingga mereka Bapak Ibu sekalian dengan kekuatan yang dahsyat tadi, ya, mereka berkata wa qalu, dengan kesombongannya mereka, man asyaddu minna quwwatan, siapa yang asyaddu, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa dari kami dari segi kekuatannya, siapa yang lebih tinggi dari kami dari segi kekuatannya, berbuat kesombongan. Maka Allah pun menjawab di ayat yang sama dengan firman-Nya, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka itu tidak melihat, tidak menyadari, tidak mengerti annallaha, sesungguhnya Allah, atau bahwasanya Allah alladzi khalaqahum, zat yang menciptakan mereka semua, huwa asyaddu minhum quwwah, dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, asyaddu minhum, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada mereka dari segi kekuatannya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah ini ditulis di dalam Al-Qur'an, tertulis di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, bukan tanpa tujuan, bukan kok supaya kita merasa oh gitu ya, oh ternyata ada yang tidak, Pak. Tetapi ditulis, ya, dan terdapat di dalam Al-Qur'an agar supaya kita umatnya Nabi Muhammad ini Bapak Ibu sekalian mengambil pelajaran bahwasanya kalau saat kita merasa di atas, ingat yang menciptakan kita lebih atas daripada kita. Saat kita merasa kuat, merasa tinggi, ingat yang menciptakan kita lebih tinggi. Saat kita merasa ingin menyombongkan kekuasaan kita, ingat Bapak Ibu sekalian, yang menciptakan kita lebih berkuasa, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang beriman Bapak Ibu sekalian tidak memiliki kesempatan atau berpikir, ya, untuk menyombongkan diri manakala mereka telah membaca ayat-ayat ini. Dan ini berbeda Bapak Ibu sekalian dengan orang-orang yang tidak beriman, ya. Kenapa mereka masih menyombongkan diri? Karena mereka saja tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku satu penafsiran, bagaimana ayat tadi Bapak Ibu sekalian dilihat dari sisi ancaman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini memberikan peringatan dan memberikan ancaman kepada orang-orang yang mungkin, ya, merasa tinggi dan lain sebagainya, ya, bahwasanya Allah itu lebih tinggi dibandingkan mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ya, juga bisa dimaknai sebagai kabar gembira, ya. Untuk bisa memahami kenapa kok ayat ini Bapak Ibu sekalian bisa difahami sebagai kabar gembira, kita harus melihat tafsiran ayat sebelumnya, ya. Di ayat laqad khalaqnal insana fi kabadin, ya. Di antara tafsirnya adalah sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam kondisi susah payah, ya, dalam kondisi banyak ujiannya. Ujian apa saja, Pak? Ujian di dalam kehidupan, ujian pernikahan, ujian pekerjaan, pokoknya penuh dengan kesulitan, ya. Maka ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, ahli tafsir mengatakan kanal makna tashila dzalika 'alal qalbi, maknanya adalah at-takhfif, ya, untuk meringankan beban orang-orang yang sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika orang-orang yang sedang diuji, sedang susah hidupnya, membaca ayat ini, ya, apakah ia menyangka bahwasanya tidak ada satupun yang berkuasa atasnya
tidak ada satupun yang bisa merubah keadaannya, maka hatinya Bapak Ibu sekalian akan sedikit ringan. Kadang kan kita ya, atau ada orang Bapak Ibu sekalian ketika diberi ujian yang sangat berat ya, ia menyangka ya Allah, atau mungkin ia akan menggerutu atau berkata, ini kira-kira bisa enggak saya berubah ya, bisa enggak saya ini dapat pekerjaan, bisa enggak saya ini menikah, bisa enggak saya punya anak ya. Maka hendaknya orang-orang yang sedang memiliki pikiran tadi Bapak Ibu sekalian, ia melihat ayat ini sebagai kabar gembira bahwasanya di sana, di atas sana ada zat yang berkuasa atasnya, yang maknanya di sana ada zat yang mampu mengubah keadaan dirinya dari yang tadinya miskin menjadi kaya, dari yang tadinya belum menikah menjadi menikah, yang tadinya belum punya anak menjadi punya anak, dari yang tadinya tidak memiliki ilmu masih jahil menjadi punya ilmu, dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, saat kita menyadari, meyakini bahwasanya di sana ada zat yang berkuasa atas hidup kita ya, maka sikap seorang mukmin Bapak Ibu sekalian di saat ia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ia memiliki sifat yaitu tawakal ya, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, niscaya Allah Subhanahu wa taala itu sudah lebih cukup ya untuk membantunya, untuk menolongnya, untuk memudahkan segala urusannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa belajar yang pertama, saat kita sedang berada di atas, saat kita sedang diberikan kemudahan rizki, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersikap rendah hati, tidak boleh meremehkan orang lain, karena kita mengetahui dan meyakini di sana ada zat yang lebih berkuasa dibandingkan kita. Dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, saat kita sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun, sepelik apapun, kita harus meyakini juga bahwa di sana ada zat yang berkuasa di atas kita, yang mampu merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Maka Rob itu juga Bapak Ibu sekalian yang mampu mengubah keadaan hidup kita ya, dari yang mungkin berat menjadi ringan ya, dan seterusnya. Maka perbaiki Bapak Ibu sekalian husnudzon kita, berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di kehidupan atau di masa-masa yang mungkin ya semakin hari semakin berat ya, fitnah-fitnah yang datang dari berbagai arah ya. Semoga Allah tetap menjaga iman kita, menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan menjaga kita Bapak Ibu sekalian asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayat ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan dengan kafir Quraisy yang tadi kita sebutkan. Sinten namine? Usaid bin sinten, Pak? Sudah lupa nggih? Nggih, mboten napa-napa.
Nggih. Yang penting inti-intinya tersampaikan nggih Pak. Nggih. Usaid ibni Quldah nggih, atau Kildah nggih. Jadi Usaid ibni Kildah ini Bapak Ibu sekalian adalah kafir Quraisy yang tidak hanya kuat tenaganya nggih. Tadi kan kita sampaikan ya, menginjak kain ya, misalnya napa nggih, injak karpet niki ditarik orang Mekah tidak ada yang bisa sampai kainnya itu napa putus, robek nggih. Kain yang diinjak ya tetap tidak bergerak dan dia tetap berdiri tegak ya. Ini kan menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Usaid ibni Kildah ini selain dia kuat, dia juga orang yang kaya raya. Dia juga orang yang hartanya banyak. Maka di ayat ini dia mengatakan, atau Allah berfirman tentang Usaid ibni Kildah tadi, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan simpananku, harta-hartaku yang sangat banyak. Tapi untuk apa Bapak Ibu sekalian dihabiskan hartanya? Harta-hartanya dihabiskan untuk memerangi, untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usaid ibni Kildah tadi melakukan perbuatan atau dia diberikan oleh Allah kelebihan berupa kekuatan dari segi jasmani dan juga kekuatan dari segi ekonomi ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, ia menggunakan kedua kenikmatan tadi yang padahal ini sangat-sangat langka. Jarang Pak ada orang yang kuat jasmaninya dan kuat ekonominya ya. Kadang kuat ekonomi tapi diuji dengan sakit, kadang kuat jasmaninya tetapi tidak kuat ekonominya. Nah, orang yang bisa mengumpulkan dua nikmat ini Bapak sekalian itu sangat jarang, tidak banyak ya. Artinya kalau ia dapat mengumpulkan keduanya, itu adalah pemberian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pemberian yang luar biasa tadi Bapak Ibu sekalian tidak akan berguna manakala ia menggunakannya untuk memusuhi Islam, untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di sini ahli tafsir mengatakan qala Abu Ubaidah malun lubadun la yukhafu fana'uhu min kasratihi ya. Jadi Usaid ibni Kildah ini ya memiliki malun lubadun, harta yang sangat banyak, la yukhafu fana'uhu, dan ia tidak takut hartanya akan binasa atau akan habis, min kasrotihi, disebabkan saking banyaknya harta yang dia miliki ya. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita akhiri, mengapa Usaid ini mengumumkan kepada orang-orang, aku sudah menghabiskan hartaku sangat banyak, padahal kita tahu tadi dia yakin hartanya tidak akan habisnya banyaknya. Jawabannya adalah ia mengucapkannya karena riya, karena ingin dipuji oleh orang lain. Karena orang-orang kafir Quraisy yang lainnya Bapak Ibu sekalian ingin melihat Usaid ini sebagai ya orang yang berjasa, sudah berkorban kekuatan, berkorban harta ya, maka harus kita tinggikan, harus kita puji ya. Meskipun ternyata Bapak Ibu sekalian ya, ia dapat pujian di dunia, namun di akhirat yang ia dapatkan hanyalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita tutup ya, mari kita ingat-ingat kembali ya, agar kita terus menjaga semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah inti dari kebahagiaan, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan
juga tidak melupakan bagian dari dunia kita, ya. Mencari dunia itu tidak mengapa, yang penting kita jadikan ia sebagai wasilah untuk mengejar akhirat kita. Demikian, jika ada salahnya maka dari setan dan karena kekurangan saya pribadi, jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nahtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.